wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya cintai warga Kota Pekanbaru, bahwa pada hari ini, sore ini, kami mendapatkan informasi dari tim gugus tugas COVID-19 Kota Pekanbaru dari bidang kesehatan. Genap satu hari menjelang hari H, peringatan ulang tahun Kota Pekanbaru yang ke-236 tahun, bahwa di era di suasana pandemi COVID yang sedang kita alami hari ini, berita duka kita peroleh hari ini, bahwa di sore hari ini kita mendapat laporan ada tambahan positif COVID bagi warga Kota Pekanbaru sebanyak 13 orang. 13 orang tambahan hari ini itu dinominasi oleh dua klaster. Satu kita sebut dengan klaster Palembang, yaitu warga Kota Pekanbaru yang bekerja di Sumatera Selatan, Kota Palembang, kemudian keluarganya berdomisili di Pekanbaru dan bahkan istrinya karyawan di lingkungan pemerintah kota di sebuah kecamatan. Kemudian setelah Lebaran yang lalu, kemudian mulai adanya pemerintah memberikan kelonggaran di dalam menggerakkan ekonomi, maka beliau ke tempat kerjanya yaitu di Kota Palembang, kemudian beberapa waktu di Palembang, pulang kembali ke Pekanbaru dalam 2 minggu yang lalu. Kemudian setelah di Pekanbaru beliau sakit dan dirawat di sebuah rumah sakit, kemudian ternyata beliau adalah terkena oleh COVID-19 dan beberapa hari yang lalu beliau meninggal dunia. Dan setelah hasil swabnya keluar, ternyata beliau positif COVID. Kemudian oleh pemerintah Kota Pekanbaru beserta dengan jajaran pemerintah provinsi, kita melakukan penelusuran atau tracing kepada kontak erat beliau, terutama dari keluarga inti dan juga para sahabat beliau dan juga sahabat dari keluarga beliau. Maka hasil swab dari kontak yang kita tracing tadi, sore hari ini kita dapatkan informasi sebanyak 6 orang. 6 orang keluarga inti ditambah dengan 2 orang sahabat dari istri yang korban. Sehingga total dari klaster Palembang ini berarti 9 korban diakibatkan oleh klaster Palembang. Yang kedua, kita juga mendapatkan informasi dari klaster perusahaan bank, sebuah BUMN yang hari sebelumnya, beberapa waktu sebelumnya telah memberikan juga penderita COVID angka tambahan yang 8 orang. Kemudian total pasien kita yang positif hari ini sebanyak 67 orang. Kemudian masih dirawat 21 orang, yaitu 8 orang dari hari sebelumnya ditambah dengan 13 hari ini. Kemudian ada tambahan 1 orang di luar klaster Palembang dan Bank BUMN, yaitu 1 PDP dari sebuah rumah sakit di Tampan yang ternyata beliau juga positif. Sehingga apa yang kita dapatkan informasi hari ini, bahwa baik di klaster Palembang maupun juga klaster bank BUMN tersebut, ini
dapat diketahui bahwa kontak erat baik dalam keluarga inti maupun juga sahabat-sahabat yang menjadi korban. Maka oleh sebab itu kami mengingatkan kepada kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kucintai dan kubanggakan, bahwa di masa transisi antara PSBB dan tatanan hidup baru, kita telah 2 minggu melaksanakan amanah dari pusat, yaitu untuk mempersiapkan diri dalam masa transisi ini menuju tatanan hidup baru. Maka kita memberlakukan Perwaku 104 untuk membiasakan diri kita dalam perilaku hidup baru. Perilaku hidup baru menuju tatanan hidup baru ini adalah bagaimana kita harus mampu untuk bergerak menjadi masyarakat yang produktif namun aman COVID. Maka oleh sebab itu, dari 3 perintah untuk berada di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah, ini telah diberikan kelonggaran oleh pemerintah pada saat transisi ini, dan juga Kota Pekanbaru sebagai pilot project dari 25 kabupaten kota untuk menuju tatanan hidup baru, new normal life, yaitu diberikan kelonggaran untuk bekerja dari rumah, boleh bergeser ke kantor, kepada baik oleh dunia usaha maupun juga BUMN, BUMD, dan juga pegawai pemerintah. Kemudian juga dunia usaha baik UMKM maupun juga di sektor investasi dan informal. Kemudian yang kedua, bergeser beribadah dari rumah ke rumah-rumah ibadah. Maka oleh sebab itu, mari kita persiapkan diri dengan disiplin yang tinggi. Kita menjadi masyarakat yang produktif namun aman COVID. Hanya satu resepnya, satu caranya, yaitu kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Apapun aktivitas kita, dimanapun kita berada, kita tetap harus waspada. Waspada, waspada, itulah yang akan menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan juga saudara-saudara dari lingkungan kita. Tadi contohnya, satu orang yang telah bekerja di luar tetapi barangkali pada saat beliau di Palembang maupun juga perjalanan Palembang, Pekanbaru Palembang, Palembang Pekanbaru, ini diduga beliau tertular di sana. Kemudian keluarga besarnya tadi 6 orang ditambah dengan 2 sahabat istrinya, ini juga yang menjadi korban. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita semua yang sehat ini, tentunya dengan ikhtiar kita selalu melaksanakan dengan disiplin yang tinggi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan juga kepada yang sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terdampak oleh virus Covid ini, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada beliau-beliau, semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali dan bergabung bersama keluarga. Hanya dengan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat keluar dari serangan Covid ini, dan juga kita dapat terlindungi dan terhindar dari serangan Covid ini sendiri. Sekali lagi, ikhtiar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua terlindung dan terhindar dari Covid ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.